Baiklah Bapak Ibu, selamat malam. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat, ya. Tidak sinyal juga tidak bermasalah, ya. Sekarang saya akan mengadakan speaking sebentar biar kelasnya merasa nyaman aman sebelum mulai ke materi, biar tidak biar panas dulu, ya, biar panas, biar otaknya tidak kemana-mana, ya. Speakingnya saya Bapak Ibu, tinta hitam. Demi sebuah kemenangan sejati, 12 tahun sudah bersama tinta hitamku, menorehkan kata per kata di atas kertas putih. Di sini bukan masalah gelar ataupun pangkat, namun masalah jati diri. Bukan untuk menjadi kaya, cukup menjadi sebuah acuan dalam kehidupan. Di negeri ini aku menuntut ilmu, mencari hal baru dalam sebuah titik temu. Tinta hitam yang kubawa bersama setumpuk buku, kini menjadi saksi bisu dalam perjalananku. Sekian Bapak Ibu, speaking saya. Terima kasih, ya. Sekarang saya akan membawakan materi Bapak Ibu. Sebelum saya menjelaskan materi asesmen, mari kita hening dulu sebentar biar suasana kelasnya nyaman. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing Bapak Ibu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bapak Ibu, tadi saya sudah berdoa, sekarang saya mau menyampaikan sedikit materi. Materi saya kemarin-kemarin tadi juga sudah membahas mengenai materi atau kurikulum paradigma baru untuk membentuk manusia-manusia yang berpancasila, untuk membentuk manusia Pancasila dan berbudi luhur, ya. Nah, sekarang di dalam pembelajaran itu setelah melaksanakan kegiatan ada asesmennya. Kegiatannya itu dinilai atau diberikan nilai sama ibu guru yang namanya asesmen. Di mana asesmen itu ada konten-kontennya atau bagian-bagiannya. Bagian itu terdiri dari beberapa sub. Satu, subnya konsep. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, jenis-jenis. Yang keempat, instrumen atau teknik. Yang kelima, cara penerapan. Yang keenam, refleksi dan umpan balik. Yang ketujuh, laporan hasil belajar. Selanjutnya, untuk yang pemaparan yang pertama, konsep asesmen, menerapkan pola pikir bertumbuh, membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Prinsip pola pikir bertumbuh atau growth mindset. 1. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan. Yang ketiga, ekspektasi guru yang positif. Yang keempat, setiap peserta didik unik. Yang kelima, lingkungan belajar yang kondusif
Yang keenam, pujian atau pesan umpan balik yang tepat. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilihat pemaparan saya itu, Bu? Bapak? Bisa, Bu, bisa. Ya, kalau bisa, sekarang Bu. saya bisa lanjut Bapak Ibu? Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Fungsi yang asesmen yang kedua, memberi informasi penting yang diharapkan oleh orang tua, bagaimana perkembangannya itu anaknya, penting sekali yang diharapkan oleh orang tua itu. Yang kedua, memberi informasi yang bermanfaat bagi guru. Yang ketiga, jenis-jenis asesmen. Asesmen formatif adalah jenis-jenis asesmen itu ada 3, asesmen formatif, diagnostik, dan sumatif. Sekarang yang saya bahas asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh guru. Asesmen sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan semester yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik telah mendapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga, asesmen diagnostik. Di mana asesmen diagnostik ini adalah yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa, sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat. Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal, selama proses, maupun akhir pembelajaran dilaksanakan. Instrumen atau teknik asesmen. 1. Catatan anekdot. Yang kedua, checklist. Catatan anekdot adalah catatan bermakna tentang anak selama bermain. Catatan dapat berupa perilaku, celotehan-celotehan atau informasi lain yang berkaitan dengan anak. Maksud saya celotehan-celotehan di sini, pada waktu melaksanakan kegiatan, apabila anak menyimpang ataukah lain dari persiapan yang kita laksanakan, bisa dicatat ataukah dinilai di dalam catatan anekdot itu. Misalnya kita membicarakan masalah tanaman, kemudian di sana salah satu anak bisa menceloteh tentang mobil seperti itu. Biarkan anak itu biarkan anak itu menyeloteh sampai dia selesai celotehannya itu, jangan kita langsung cut atau kita putus. Begitu bisa di catatan anekdot. Sudah. Yang kedua mengenai catatan checklist. Perlu membuat indikator pencapaian tujuan sebelum pelaksanaan. Maksud saya, perlu membuat indikator pencapaian tujuan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Hal inilah yang membedakan instrumen checklist dengan catatan anekdot dan hasil karya. Hasil karya anak sesungguhnya memberi makna besar bagi guru untuk menemukan capaian pembelajaran apa yang sedang dan
yang telah dicapai oleh peserta didik pada waktu setelah kegiatan. Yang keempat, foto berseri. Foto berseri di sini adalah proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak dengan celoteh dan catatan singkat guru. Foto berseri ini menjadi bukti yang dapat dianalisis dan ditelaah lebih lanjut. Yang kelima, cara penerapan instrumen. Asesmen dilakukan dalam 3 tahap. Tahapan yang pertama adalah pengolahan data. Di dalam pengolahan data tersebut, melakukan observasi yang mendalam tentang keunikan setiap anak. Karena anak itu, semua anak tidak sama tahap perkembangannya. Yang kedua, pengolahan data. Guru menganalisis ketercapaian tujuan operasional yang sudah ditetapkan berdasarkan data faktual, fakta yang ada di checklist, hasil karya, dan catatan anekdot yang telah berhasil dikumpulkan oleh guru. Pelaporan data. Guru menganalisis dan menyimpulkan data asesmen harian untuk mendapatkan gambaran sampai di mana pencapaian tujuan pembelajaran masing-masing anak. Lalu hasilnya itu dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Keenam, refleksi. Refleksi adalah melatih anak untuk berperan aktif dalam mengingat kembali aktivitas bermain. Meminta pendapat anak mengenai perilaku baik dan buruk. Meminta pendapat anak mengenai kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Lanjut, mengajak anak untuk memilih kegiatan yang akan dilakukan. Umpan balik bagi guru, memberi informasi berkembangan. Memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama yang lain. Bentuk umpan balik asesmen mengacu pada tangga umpan balik. Bentuk umpan balik apresiasi, tujuannya adalah pujian atas usaha yang dilakukan. Contoh, pekerjaanmu membuatku berpikir tentang ide lain atau hal baru yang harus dikerjakan. Contoh lagi bentuk umpan balik saran. Saran itu mempunyai tujuan, berikan saran untuk pengembangan. Contoh, apa saran yang bisa kamu berikan? Pernahkah kamu pikir bahwa itu baik atau buruk? Bentuk umpan balik yang selanjutnya, perhatian. Berikan komentar atas hal yang menjadi perhatian kita. Contoh, apa sajakah masalah yang kamu lihat? Bentuk umpan balik yang selanjutnya, perhatian.
Tujuannya, berikan komentar atas hal yang menjadi perhatiannya. Contoh, apa sajakah masalah kamu? Maksudnya, apa sajakah masalah yang kamu lihat? Bentuk umpan balik yang selanjutnya, nilai. Tujuannya, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Apa yang kamu lihat menarik dan inovatif? Hal ini menarik karena ada manfaat bagi anak tersebut. Bentuk umpan balik yang selanjutnya, klarifikasi. Tujuannya, ajukan pertanyaan klarifikasi. Contoh, apa yang kamu maksud dengan mohon jelaskan lebih jauh? Itu. Terus, yang ketujuh, laporan hasil belajar. Hal yang sudah dikuasai atau dipelajari anak. Yang kedua, contoh perilaku anak yang menunjukkan yang bisa dikuasainya. Yang ketiga, hal apa dari capaian pembelajaran yang perlu distimulasi? Selanjutnya, apa yang akan dilakukan pendidik untuk mengembangkan capaian anak untuk kedepannya? Yang kelima, tips atau ajakan untuk orang tua wali mengenai stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Yang keenam, adanya feedback dari orang tua wali murid di kolom komentar. Yang ketujuh, dokumentasi hasil belajar anak sebagai lampiran atau disertai dengan ringkasan singkat penjelasan dari guru tentang kreativitas anak. Contoh narasi di laporan hasil belajar anak, misalnya potongan deskripsi hasil belajar elemen nilai agama dan budi pekerti. Nah, contohnya seperti ini, nilai agama dan budi pekerti. Iya. Nah, ini contohnya misalnya Ari telah melaksanakan kebiasaan ibadah sesuai dengan agama sebelum makan atau mau berangkat sekolah, atau dia mau mengawali pembelajaran atau belajar di rumah. Hanya sekian Bapak Ibu dari saya. Saya lanjutkan ke ruang diskusi. Bapak Ibu, bagaimana mengenai pemaparan tadi? Ada yang belum jelas atau yang belum mengerti Bapak Ibu? Silakan di sini diskusikan sebentar. Baik Bu Nengah, saya bertanya terkait tentang penilaian formatif. Seperti apa nih Bu Nengah? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi sedikit. Terima kasih Pak Wayan. Bagaimana sebelum saya menjawab, apa teman-teman atau yang bisa memberikan penjelasan dari Pak Wayan? Siapa tahu Bu Poni bisa memberikan penjelasan, Bu Poni? Mengenai assessment formatif ya. Ya. Ya, itu biasa assessment formatif itu memang digunakan memang cocoknya untuk PAUD ya, untuk perkembangan anak-anak di PAUD. Dan itu selalu diambilnya itu berkala, bahkan setiap hari, setiap selesai kegiatan. Dan tentunya setelah itu nanti dilaporkan kepada orang tua murid. Ya. Jadi itu yang saya bisa berikan. Ya. Mungkin Ibu bisa melengkapi lagi, Bu. Sebentar dulu. Pak Wayannya bagaimana? Sudah sampai di sana sudah ini? Puas dengan jawabannya Bu Poni? Ya, tambah jelas sih Bu dari penjelasannya Bu Poni. Terima kasih Bu Poni. Kalau Bu Nengah mau menambahkan, mungkin langkah bagusnya. Ya, kalau menurut saya penilaian formatif itu adalah diberikan kepada anak setelah selesai capaian pembelajaran
atau setelah mengakhiri capaian pembelajaran kepada anak. Apabila indikator yang dilaksanakan sudah selesai, seperti itu. Seperti itu Pak Wayan, bagaimana Pak Wayan yang tambahkan sedikit itu? Oke, Bu Nengah, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Wayan, Bu Poni, karena sudah waktu, diskusi kita diakhiri dulu sampai di sini. Kita bertemu besok, karena besok ada juga diskusi untuk penggunaan IT. Mari kita bersama-sama bertemu besok di cara atau mengoperasikan IT Bapak Ibu. Sekarang karena sudah waktu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nengah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, Bu Poni.